Selanjutnya di chapter 7 ini perilaku mekanik. Selanjutnya ada 7.4 unelastic atau di sini katakan plastik. Ya. Apa namanya? Sebelumnya kita membahas tentang elastisitas atau deformasi elastis ya, yang katakan regangan itu akan sebanding dengan tegangan. Yang ternyata ya apa namanya, deformasi elastis itu tidak bergantung pada waktu ya. Dan posisinya kalau tidak bergantung waktu bisa jadi dia sesaat tapi posisinya konstan. Nah, ketika di sini juga kita asumsikan saat melepaskan beban, regangannya akan pulih lagi, balik ke semula, ke nol. Tapi ada ya sebagian dari bahan teknik itu regangan elastisnya bergantung pada waktu. Arti kata di sini deformasi elastisnya akan berlanjut setelah penerapan regangan, dan pada saat itu juga diperlukan waktu tertentu untuk pemulihan penuh. Jadi bisa saja saat deformasi elastik beberapa material itu dia tidak balik ke titik nol. Jadi dia butuh waktu sampai akhirnya ke titik semula. Ya, bahasanya dikatakan awal di sini. Nah, ketika ada perilaku elastis yang tergantung waktu, ya, itu yang dikatakan unelastisitas. Dikatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau deformasi elastis itu tidak bergantung pada waktu, sedangkan unelastis itu tergantung dengan waktu. Ya. Dan itu kalau misalkan kita cek secara mikroskopik atau atomisnya itu, ya, itu juga kalau dia diuji, kalau kita lihat secara mikroskopik, apa namanya, ikatan ya, jenis ikatan antar atomnya itu juga tergantung oleh waktu untuk menyertai deformasinya. Nah, kalau untuk logam, komponen analisisnya itu biasanya kecil. Bisa dikatakan nggak adalah analisisitasnya di situ ya. Namun untuk beberapa bahan polimer, itu ada perilaku viskoelastik. Tapi ini chapternya 715 ya, nggak kita bahas ya di sini ya. Nah, ini yang dimaksudkan dia ya. Nah, di sini akan ada sejumlah latihan ya, atau contoh soal lah dikatakan di sini ya. Konsepnya karena materi yang ini analisitas sama yang terakhir tuh ya 7.5 yaitu elastisitas itu tidak terlalu banyak. Jadi bisa dibedakan ya tadi ya deformasi elastik sama analistisitas, sehingga nanti di posisi analistisitas yang di logam itu tidak ada, tapi kalau di polimer dia punya perilaku viskoelastik. Jadi setiap benda, setiap material teknik itu memiliki hal yang berbeda satu sama lain. Nah, ini ada contoh yang sederhana sekali, saya katakan ya. Ada sepotong tembaga di sini, panjang mula-mulanya atau L0-nya 305 mm. Dikasih beban nih dengan cara ditarik, sehingga tegangannya itu menghasilkan 276 megapascal. Dan ingat tadi di halaman 190, bahwa 145 PSI itu 1 megapascal. Ya. Nah, kalau kita berikan deformasi penuh nih, elastis ya, yang tidak tergantung waktu tadi ya. Berapa sih perpanjangan yang dihasilkan? Ini kalau bisa dikatakan contoh yang sangat sederhana dan tidak memiliki banyak permasalahan, kalau saya katakan. Nah, kamu bisa terapkan persoalan 7.2 di sini, yang ada di halaman 190. Di mana di situ tegangan teknik adalah regangan teknik yang dikalikan dengan modulus elastisitas. Ya, dikalikan dengan modulus elastisitas, dan akhirnya nilai regangan ini dia apa namanya? Dia breakdown lagi bahwa itu adalah delta L dibagi dengan L0. Ini ya. Dia breakdown lagi di sana. Sehingga kalau kita mau cari adalah perpanjangan dihasilkan, berarti adalah delta L nih. Ini tinggal kalian kali silang saja ya.
elongasi ya, dikalikan dengan L0 dibagi dengan E, modulus elastisitas. Nah, di sini ketika Anda menginputkan data, untuk nilai regangan teknik ini sudah diberikan, yaitu 276 megapascal dari soal. Dan L0-nya adalah 305 mm. Sedangkan untuk modulus elastisitasnya Anda ambil dari tabel 7.1 yang ada di halaman 191. 191 di mana tadi ya? Di atas ya. Kok kunci sih? Bentar ya. Nah, ini dia. Ini kan tembaga ya, Cooper ya. Nanti ambil Cooper, ini modulus elastisitasnya yaitu 110 3 Pascal. Ya. Cuman sama dia 110 ini kan tadi satuannya harusnya megapascal ya. Ini kan megapascal, ini megapascal. Jadi gigapascal ke pascal itu adalah 110 kali 10⁻³ megapascal. Sehingga dihasilkan perpanjangannya deltanya 0,77 mm. Nggak terlalu sulit ya maksudnya soalnya. Selanjutnya 7.5 yaitu sifat-sifat elastisitas dari bahan. Ya. Sini ada dari gambar 7.9 ya. Ketika sebuah benda atau material diberikan tegangan tarik, spesimennya sini logam. Ya, dia mengalami perpanjangan secara elastis dengan regangan arah Z. Dia katakan Z berarti ke atas ya. Ke atas berarti awalnya yang biru menjadi merah. Oke. Dan secara arbitrary dia tadi dianggap sebagai arah Z ya, arah tegangannya juga ke arah sana. Karena elastisitas tadi regangan dan tegangan. Ya. Jadi dia ke atas dan ke bawah secara tidak langsung ya, satu ke bawah. Nah, akibatnya dari perpanjangan ini akan ada penyempitan ya pada sumbu X dan Y. Berarti tegak lurus dong. Kalau misalkan dia tadi kan awalnya ke atas saja, kok bisa ke X dan Y, berarti dia tegak lurus jadinya. Dan ini ada kontraksi tadi ya, kontraksi regangan antara X dan Y yang di sini posisinya dapat ditentukan. Nah, jika tegangan ini adalah anaksial, yang tadi ya, yang dibahas di video pertama, hanya dalam arah Z awal. Nah, sekarang posisinya di sini dia bisa dengan arah-arah yang lain. Ya. Nah, lalu juga material ini, logam ini, itu dia isotropik. Maka regangan X akan sama dengan regangan Y. Padahal tadi geraknya adalah Z posisinya. Ya. Nah, ini parameter ini dikatakan dengan rasio Poisson atau dilambangkan dengan V, V kecil ya. Jadi di sini adalah rasio tegangan lateral dan aksial. Bisa dipakai ke sini ya. Jadi karena apa ya, bisa dikatakan ketika kita berpikir dia hanya kita tarik, dia hanya ke arah ke arah Z semata, sebenarnya secara kecilnya, makanya tadi ya butuh yang diuji dengan ikatan atom tadi, itu juga bisa melihat apakah ada pergeseran ke sumbu yang lain, karena mungkin kita tidak mengukur dengan teliti alat tersebut ya. Kalau ini kita naikkan, ya seharusnya hanya naik ya, tapi ternyata di sini ada penyempitan ya. Kenapa kita katakan penyempitan? Ini kan awalnya biru ya, terus tiba-tiba jadi merah, berarti kan nyempit dong. Yang awalnya mungkin dia melebar ke sini, jadi ke sini. Sedangkan kalau yang ke arah Z, itu dia jadi meninggi. Awalnya biru sini, posisi ada di atasnya. Ini juga di sini, ada di bawahnya. Ya. Nah, yang satu sisi dia meningkat di arah Z, tapi di sisi X, Y mungkin di sini nyempit. Maka butuh parameter yang dikatakan yang lain. Dan di sini kalau bahasanya di sini adalah kontraksi, ya kontraksi regangan arah X dan arah Y.
muncullah di sini istilah Poisson, rasio Poisson, yang mana didapatkan dengan negatif, ya, negatif dari regangan pada sumbu X dan regangan terhadap sumbu Z. Nah, karena tadi kan dia ditarik hanya terhadap sumbu Z, tapi ada perubahan terhadap X dan Y di sini dikatakan. Ada nilai negatif karena tadi penyempitan, ya dikatakan di sini. Ya, kalau di sini arti kata tanda negatif itu adalah ekspresi dari rasio Poisson yang biasanya positif. Nah, tadi cara Z-nya kan positif ya nilainya, tapi ada beberapa yang menyempit. Ya, jadinya berlawanan arah. Nah, rasio Poisson kalau dia isotropik itu biasanya seperempat. Nilai maksimumnya itu nggak ada perubahan volume, biasanya hanya setengah nilai maksimumnya untuk rasio Poisson-nya. Ya, dari seperempat ke setengah. Nah, ada juga banyak di sini ya logam paduan lain yang nilai Poisson-nya itu 0,25. Kalau sini kan seperempat sampai setengah ya. Sampai 0,35 saja. Hanya 0,1 dia naik di sini ya. Nah, itu kamu bisa lihat di nilai rasio Poisson ya di halaman 193. Sini Poisson ya bisa dipakai di sini. Ada beberapa bahan teknik yang tidak ada ya dari sini. Lalu dia ke halaman 808 ya. Nah, ini bisa juga kamu ambil di sini Poisson. Oke, kita balik lagi ke halaman 197. Oke, sini ya. Maka di sini persamaan yang sebelumnya ya, yang tentang modulus elastisitas itu akan melibatkan modulus geser dan rasio Poisson. Kalau materialnya isotropi, dikatakan di sini ya, maksudnya dilihat dulu. Oke, nah di kebanyakan logam ya nilai G-nya itu 0,4 modulus elastisitas. Ya. Jadi kalau kita tahu modulus elastisitasnya ya udah nilai si modulus gesernya jadi bisa dapat dong ya. Nah, ketika bendanya anisotropik elastis ya di sini itu akan memiliki nilai yang bervariasi dilihat dengan arah kristalografi. Nah, kalau kristalografi kita belum belajar ya, mungkin di minggu selanjutnya katakan. Ini kamu bisa lihat di tabel 378, kita cek ya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau dia kondisinya di berbagai orientasi kristalografi. Nah, terus kalau misalnya dia punya sifat elastis yang sepenuhnya nih, ya, itu dia tergantung hanya struktur kristalnya saja. Nah, kalau bahan isotropik, dia karakteristiknya lengkap di sini, ya. Setidaknya kamu harus punya dua konstanta, ya, di sini. Dan kalau orientasinya dia acak, ya, di sebagian besar bahan polikristalin, itu bisa dianggap isotropik. Sedangkan gelas keramik anorganik itu juga dianggap isotropik. Ya. Tapi di sini tidak dijelaskan yang isotropik itu yang seperti apa karakteristiknya, maksudnya ya. Dia langsung bisa bilang ini isotropik atau enggak isotropik. Kesannya sudah ada pengklasifikasian material yang ini isotropik enggak isotropik. Nah, oke, kalau yang ini kayaknya memang harus turun ke bawah ya dapetinnya ya. Kalau misalnya kamu mau tahu perilaku mekanik, dia asumsikan dulu dia isotropik dan polikristalin. Posisinya untuk logam dan keramik. Itu biasanya karakter sebagian besar dari material bahan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi ya, yang posisinya apa sih? Sudut enggak, ini enggak sudut ya. Ini posisinya adalah perhitungan beban untuk menghasilkan perubahan diameter tertentu. Kalau dilihat dari bendanya, kalau memang biru ya benda awalnya,
berarti ini dia ditarik ke arah sumbu Z. Ya. Ke arah sumbu Z dari yang biru ya. Dia bertambah secara sumbu Z, tapi nyempit nih secara sumbu X-nya. Ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Ada tegangan tarik ya, harus diterapkan di sepanjang sumbu kok panjang-panjang lagi sih. Oke, di sepanjang sumbu panjang batang kuningan. Batang silinder ini ya, sorry. Batang silinder kuningan. Ya. Yang dia punya diameter tuh 10 mm. Berarti dia adalah diameter awal ya, berarti D0. 10 mm itu ekuivalen dengan 0,4 inch. Ditanya berapa sih besar beban yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan diameter? Diameternya dia tentu ini. Ya. Dari 10 mm jadi 2,5. Ya, berarti kecil ya, turun ya. Dari 10 mm jadi 0,0025 mm kecil. Jadi nurunnya sekian ya, 10 dibagi 2,5. Berkurang ya, penting kecil. Ini hasilnya, berarti ini deltanya ya, perbesarannya ini kalau dianya besar beban. Ya, ini perubahannya, deltanya. Oke, dengan ngelihat seperti ini penggambarannya diilustrasikan. Ya, bahwa ini ada diameter dalam, ini diameter luar. Yang mana diameter luar ini adalah kondisi awal. Sedangkan DI ini mungkin kondisi akhir. Berarti kalau kita D0 kurang DI, berarti itu adalah diameter yang hilang. Ya. Lalu panjang juga sama, ini L0, LI, berarti kalau LI kurang L0, berarti dia tanya positif, berarti ada perpanjangan. Nah, ketika melihat di sini ada persamaan EZ, EZ itu regangan. Ya. Yang mana tadi posisi regangan itu delta. Bukan. Semuanya sudah ada di situ ya. Mungkin ini dia. Delta L dibagi L0. LI kurang ini. Nah, kalau yang untuk sumbu X ini kan penyempitan ya. DI kurangkan D0. Oke. Dan di sini kita cari regangan teknik pada sumbu X. Ya. Berarti di sini dia delta diameter dibagi dengan diameter awal. Nilainya negatif. Karena tadi Anda bisa lihat di sini diameternya berkurang. Ya, bisa dikatakan ketika kita berikan gaya untuk memanjang ke arah sumbu Z, tapi diameternya berkurang. Nah, inilah regangannya, bernilai negatif, berarti penyempitan. Nah, selanjutnya di sini, ya, kita juga harus menghitung regangan Z-nya. Ya, regangan Z-nya itu dengan cara regangan yang pada sumbu X dibagi dengan rasio Poisson. Ya, bagi rasio Poisson dengan posisi ini udah tahu ya, jika negatif ya. Sebenarnya tanda negatif ini tidak mengartikan benar negatif, maksudnya berkurang ya posisinya di sana. Sehingga dihasilkan sini 7,35 kali 10 pangkat negatif 4. Ya, ini tidak bersatuan. Anda bisa cek untuk rasio yang ini itu ada di halaman 193, tabel 7.1. Yang posisinya rasio Poisson untuk yang kuningan. Nih, 0,34. Bahkan titanium, copper, brass ini punya angka yang sama. Ya. Nah, setelah itu baru nih diterapkan ke persamaan persamaan 7.5 yang ada di halaman 192. Ya, bahwa di situ elongasi adalah regangan dikalikan dengan modulus elastisitas. Balik lagi nih ke persamaan yang awal. Ya, kamu sudah dapat di sini regangan tekniknya berapa, modulus elastisitasnya kamu ambil dari tabel 7.1 ya, di sini.
sehingga didapatkan angkanya 71,3 megapascal. Dan kalau misalkan kamu mau ini nggak dipakai ya PSI ya, mau kamu pakai atau nggak pakai ya, kalau lihat dia mau minta satuannya apa. Nah, di sini kita ingat lagi bahwa 145 PSI itu ada 1 megapascal. Ya, di sini. Nah, akhirnya di sini dengan kita menghitung elongasi dengan melalui melibatkan regangan pada sumbu Z ya dan Poisson di sini, bahwa di sini kita tahu gaya yang harus diberikan itu sebenarnya berapa sih ya. Kalau kita menginginkan tadi penyempitan sebesar minus 2,5 di regangan itu. Minus 2,5 kali 10⁻⁴. Nah, balikan kembali bahwa di persamaan 7.1 di halaman 189 itu adalah elongasi sama dengan gaya per luas awal. Ya. Nah, yang mau ditanyakan gaya, maka ya dikali silang elongasi dengan luas dari benda tersebut. Elongasinya sudah dapat di sini. Nah, A0-nya itu adalah tadi dikatakan bahwa material di sini adalah silinder brass rod, batang kuningan, batang silinder kuningan. Berarti silinder luasnya. Di mana luas silinder itu adalah πr kuadrat. Nah, di sini dia diameter bagi 2 itu kan R ya. Mendapatkan, kita kali-kali sehingga mendapatkan 5.600 Newton. Nah, ketika Anda mau mengubah Newton ke pound force di sini, ya, yang posisinya di sini ada satuan British, jangan lupa di sini ingat ada konversi, ada sains kimia 1. Bahwa 1 lbf itu adalah 4,4482 Newton. Sehingga kalau misalkan kita 5.600 ini kita konversi, ya 1258 ya, bukan 1293. Saya juga tidak tahu konversi dia berapa, tapi kalau dari tabel yang tadi saya jelaskan itu dia sekian angkanya, sehingga harusnya dapatnya sekian. Ya, yaitu 1258, bukan 1293. Oke, materinya sampai di sini untuk minggu ketiga. Nanti minggu selanjutnya kita akan lanjut lagi, yaitu tentang struktur kristal. Nah, ini baru kristalografinya ya. Yang tadi kan ada di bab 3 ya, bab 3 kristalografi ke arah sana ya. Minggu depan ini kita pelajari lagi. Itu berarti di sini ya, struktur ya. Oke, struktur posisinya kristalografi di sini ya, bisa dibaca dulu. Nah, ini dia. Nah, ini berarti mungkin hanya sampai 3 titik. Dilihat lagi ya maksudnya. Ini ada di mana. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya dari materi dan korosi. Saya selalu dan dapat dipelajari kembali materi yang saya berikan. Sampai jumpa lagi di channel DCU selanjutnya. Bye-bye.